Halo semuanya, sekarang kita akan masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu istilah dan pengertian dari hukum administrasi negara itu sendiri. Nah, ada berbagai istilah penyebutan hukum administrasi negara di berbagai negara. Nah, bisa dilihat di sini. Istilah yang pertama, contohnya ada dari negara Belanda, selanjutnya ada dari negara Jerman, selanjutnya lagi ada dari negara Prancis, selanjutnya ada istilah dari negara Inggris dan Amerika. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan daerah bekas jajahan Belanda, maka hukum administrasi negara Indonesia merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu administrative recht. Tapi untuk menerjemahkan administrative recht dari hukum Belanda ini, para ahli di Indonesia belum mencapai kata sepakat. Nah, misalnya yang pertama Utrecht dalam bukunya Hukum Administrasi Negara pada mula-mula memakai istilah Hukum Administrasi Negara Indonesia. Sedangkan W.F. Prince dalam bukunya In Leading Het Administrative Recht memakai istilah Hukum Tata Usaha Negara. Selanjutnya ada lagi Wirjono Projodikoro memakai istilah Hukum Tata Usaha Pemerintah. Nah, tapi pada SK kurikulum yang terakhir menggunakan hukum tata usaha negara. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian dari hukum administrasi negara itu sendiri. Nah, ada banyak sekali pengertian-pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai hukum administrasi negara. Nah, berikut akan ditampilkan pengertian hukum administrasi negara dari 5 ahli. Yang pertama dari Bella Freud, lalu yang kedua dari Oppenhelm, lalu yang ketiga dari Lockman, yang keempat dari Labas-Kekorkan, dan yang terakhir dari Ivor Jennings. Halo semuanya, di sini aku bakal jelasin tentang klasifikasi hukum administrasi negara. Yang pertama ada heteronom. Nah, itu bersumber pada Undang-Undang Dasar, Tap MPR, serta Undang-Undang. Ini tuh mengatur tentang fungsi administrasi negara, dan ini tidak boleh diubah ataupun dilanggar oleh administrasi negara itu sendiri. Nah, apa aja yang dibahas? Yang pertama ada dasar-dasar dan prinsip umum organisasi, lalu ada seluruh aktivitas, seluruh sarana, serta badan peradilan hukum administrasi negara itu sendiri. Dan yang kedua itu ada hand otonom. Nah, itu bersumber pada keputusan pemerintah yang bersifat sebagai undang-undang dalam arti yang luas, jurisprudensi, serta teori. Hukum ini diciptakan oleh pemerintah serta administrasi negara itu sendiri. Maka dari itu, pemerintah dan administrasi negara itu bisa mengubah kapanpun asalkan tidak melanggar asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum. Prajudi Atmo Sudirjo mengungkapkan bahwa pemerintah itu dijalankan oleh penguasa eksekutif beserta aparatnya, sedangkan administrasi negara dijalankan oleh penguasa administrasi beserta aparatnya. Oleh karena itu, Indonesia sendiri berdasarkan Undang-Undang 1945, kekuasaan eksekutif dan administratif itu berada di tangan presiden. Maka dari itu, di sini ada 5 unsur penting nih pengertian HAN. Yang pertama ada HTP, yaitu mengenai hukum atas pelaksanaan undang-undang yang menyangkut pengendalian penggunaan kekuasaan publik. Yang kedua ada HTUN, yaitu mengenai surat menyurat, residensi dan jabatan, registrasi, legalisasi, dan publikasi atau yang kita kenal dengan hukum birokrasi. Yang ketiga ada HAN dalam arti sempit, yaitu hukum tata pengurusan rumah tangga negara, baik intern maupun ekstern. Yang keempat ada hukum administrasi pembangunan, mengatur campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir ada hukum administrasi lingkungan, mengatur tentang campur tangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Kesimpulan, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya melayani warga negara. Dan sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara karena berperan mengatur tugas, wewenang, fungsi, serta membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi negara. Ruang lingkup HAN. Ruang lingkup HAN bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah, hubungan kekuasaan lembaga negara, serta memberikan jaminan perlindungan kepada warga negara dan lembaga administrasi negara. Mulanya, tugas negara hanya sebagai penjaga malam, yaitu menjaga keamanan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat. Akan tetapi, saat ini tidak ada lagi negara yang tidak ikut campur dalam urusan kehidupan warga negaranya. Maka dari itu, perlu dibentuk hukum sebagai bentuk jaminan terhadap kehidupan warga negaranya. Oleh karena itu, hukum seharusnya tidak dipandang sebagai kaidah semata, tetapi dijadikan tempat berpijak kegiatan pembangunan untuk mencapai kehidupan bernegara. Mengenai ruang lingkup yang dipelajari di dalam studi hukum administrasi negara, Prajudi Atmo Sudirjo mengukuhkan ada 6
ruang lingkup yang patut dipelajari dalam hukum administrasi negara, yaitu hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara, hukum tentang organisasi negara, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Hukum administrasi pemerintahan dalam daerah dibagi menjadi hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, hukum administrasi usaha negara, hukum tentang peradilan administrasi negara. Merupakan juga bahwa secara garis besar hukum administrasi negara meliputi bidang-bidang. Yang pertama adalah peraturan mengenai penegakan ketertiban dan keamanan, kesopanan dengan menggunakan aturan tingkah laku bagi warga negara ditegakkan dan ditentukan terlebih lanjut oleh pemerintah. Yang kedua ada peraturan yang ditujuk untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat. Yang ketiga ada peraturan mengenai tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat ada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemeliharaan dari pemerintah, termasuk bantuan terhadap aktivitas swasta dalam rangka pelayanan umum. Saya akan menjelaskan dan menurut para ahli. Yang pertama dari Kusumadi Pujosewojo yang menyebutkan administrasi negara sebagai berikut. Yang pertama, hukum tata pemerintahan, yaitu keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan administrasi negara melakukan tugas atau fungsinya. Yang kedua, hukum tata keuangan termasuk hukum pajak, yaitu hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan negara dan orang atau badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Yang ketiga, hukum hubungan luar negeri, yaitu setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga negara dan warga negara Indonesia. Yang keempat, hukum pertahanan dan keamanan umum, yaitu kehadiran pembela bantuan hukum bagi seorang terdakwa oleh seorang pengacara. Yang kedua, ada Walter Burhart yang menyebutkan bidang-bidang pokok dari bagian hukum administrasi negara, yaitu yang pertama, hukum kepolisian, yaitu aturan-aturan hukum yang mengandung norma untuk bertingkah laku bersifat larangan atau pengingkaran dan mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu. Yang kedua, hukum perlembagaan, yaitu aturan-aturan hukum yang ditunjukkan kepada penguasa untuk menyelenggarakan perkembangan rakyat dan pembangunan dalam lapangan kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, kerohanian dan kejasmanian dan kemasyarakatan. Yang ketiga, hukum keuangan, yaitu aturan-aturan hukum tentang upaya menyediakan perbekalan guna melaksanakan tugas-tugas penguasa, misalnya aturan tentang pajak dan bea cukai.